Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk materi Adobe Illustrator dan Photoshop-nya kan sudah selesai semua, tinggal cuma latihan buat desainnya. Nah, di sini saya punya contoh desain seperti ini, nanti coba dibuat, saya praktekkan sambil dicoba nggih. Kalau seperti ini lebih enak pakai Illustrator. Untuk bahan-bahannya kan tadi sudah saya share di grup niku. Monggo di-download riyen. Terus tadi di salah satu filenya itu ada file untuk font. Mungkin fontnya bisa diinstal dulu Bu, caranya ngeten. Kalau sudah di-download, filenya dibuka nggih, tipenya kan file RAR seperti ini untuk fontnya. Bisa diklik 2 kali langsung. Nah, di sini ada satu file di dalamnya yang Jawa palsu .ttf. Niku jenengan double klik malih. Niki. Sampai sini di atas ada 2 pilihan, sebelah kiri print, kanannya install. Jenengan klik yang install. Niki. Nah. Loading, ditunggu bentar. Kalau sudah hilang baru selesai di close. Ngoten. Itu untuk install font. Terus lanjut saja ke Illustrator. Bentar. Oke. Untuk ukuran artboard-nya bisa menggunakan A4. Create new nggih. Create new. Ukurannya A4. Lalu di bagian ukuran satuannya bisa ganti ke cm. Terus di bagian orientation dipilih yang landscape mawon. Yang mendatar. Ini. Pilih landscape, kalau sudah klik create. Saya masukkan dulu untuk contoh gambarnya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini untuk backgroundnya ini kan nggak putih nih, jadi agak kekuning-kuningan. Berarti bisa dibuat dulu untuk background pakai rectangle tool. Ini pakai rectangle tool buat seukuran kertas. Lalu untuk warnanya agak ke kuning, kuning coklat. Kira-kira ngeten, bisa disesuaikan sendiri. Mohon maaf Mas. Nggih. Untuk ukuran kertas itu di mana nih? Ukuran kertasnya pas niki Bu. Jenengan bika wau kan buat dokumen baru nggih, ngeten. Sampun? Punya saya kan sudah putih. Oh nggih. Terus berarti sudah buat dokumennya?
Kalau sudah tinggal buat niki persegi niki Bu. Nopo pripun gadane jenengan? Maksud kamu untuk anu landscape itu loh. Oh, mau rubah ngoten to. Gadane jenengan masih potret. Oke. Oh, cara ngerubahnya bisa pakai Shift O. Shift sama O ditahan Bu, teng keyboard. Nah, tampilan atasnya akan berubah seperti ini. Niki Shift O. Di bagian sini, niki kan wonten pilihan portrait sama landscape, bisa diubah-ubah. Pun ketemu. Yang mana custom? Dalam Yang custom itu apa? Oh, ya niki, sudah. nggih. Oh, sudah ketemu. Oh, oke. Dan kalau sudah Kalau untuk ukuran itu kalau ukuran di sebelahnya ini langsung jenengan pilih yang A4 kan wonten niku. Di sebelah kirinya wonten pilihan ini niku. Oh, nggih. Nggih. Oh. Ampun nggih, kalau sudah nggih. Kalau sudah ganti ke move tool lagi, selection tool biar kembali untuk opsi yang atasnya. Nah, yang pertama tadi saya ulang bentar. Tadi kan udah buat dokumen baru ukuran A4, posisinya landscape. Terus karena backgroundnya ini enggak putih, agak kecoklatan, berarti jenengan buat persegi dari rectangle tool ini ukurannya disesuaikan sama ukuran kertas. Lalu untuk warnanya diubah, bisa pakai yang bawah nih, klik 2 kali, diubah agak ke putih ke abu-abuan. Nah, kira-kira ngeten. Sampun nggih. Saya lanjutkan. Nah, buat dari bawah. Yang bawah ini ada objek melengkung-lengkung, warnanya coklat ke hitam-hitaman. Cara buatnya ini lebih enak kalau pakai pen tool. Tapi dicoba dulu nggih pakai pen tool. Buat dari bawah, dari sini, dari sebelah kiri sini. Kalau kesulitan buat ngelengkungin seperti ini kesulitan, niku jenengan buat lurus mawon riyen. Contoh, klik pertama ada di sini. Terus geser ke kanan, agak ke bawah, lurus mawon niki nggak usah ditarik, nggak usah dilengkungin. Terus bagian bawahnya tinggal disamakan sama sesuai ukuran kertas. Diklik di pojok-pojoknya, dihubungkan lagi ke titik yang awal. Dengan buat dulu seperti ini, warnanya saya rubah coklat. Gambar yang itu belum dikirim ya, Mas? Niki to, Bu, dereng. Okay. Oh, kalau kirim dian buat nopo-nopo kedap. Buat contoh. Oke, niku sampun, monggo di-download riyen.
Terus jenengan buat seperti ini, yang sini persegi, terus bawahnya buat dari pentul, yang sebelah kiri agak ke atas, lebih besar. Bon, sampun nggih. Tangge iki. Tangge. Saged Bu, napa wonten kesulitan? Saya lanjut ya. Lalu buat lengkungannya ini yang awalnya masih lurus ngeten iki, biar bisa melengkung-melengkung. Jenengan seleksi dulu objeknya yang tadi yang bawah, diklik. Lalu ganti ke tool di dalamnya pen tool. Di dalam pen tool, maaf, sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu ada curvature tool. Logonya sama kayak pen tool, cuma ada garis lengkungannya di ujung. Di sebelah kanannya pen tool niku jenengan klik. Kalau sudah, bisa dilihat lengkungannya dari kiri. Sebelah sini melengkung ke atas. Tinggal jenengan arahkan mawon ke garisnya. Nih, tandanya sudah pas di atas garis, muncul tulisan pad seperti ini. Kalau belum muncul, berarti belum pas. Jenengan arahkan sampai muncul tulisan pad kecil di atas logo toolnya tadi. Kalau sudah, tinggal klik kiri, ditahan, lalu ditarik ke atas biar melengkung. Ngeten. Lalu di bagian sebelah kanannya agak ke kanan, ditarik lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau terlalu melengkung bisa diulangi. Oke, seperti ini. Dugi mriki pripun dicobi riyen. Terus yang sebelah kanannya sama, caranya juga gitu. Kalau ada yang melengkung berarti ditambah, diarahkan, lalu klik kiri tahan, tarik ke atas. Sebelah kanannya ditarik lagi ke bawah dikit. Ngeten. Seperti ini kira-kira.
Sampun nggih? Berarti tadi pakai pentul ya, Mas? Buat nopo nih? Buat melengkungkan nopo buat objeknya? Garis dulu. Iya, garis dulu. Oh, garisnya niku dari pentul, Bu. Pakai pentul. Pakai pentul buat objek lurus dulu. Terus dilengkungin pakai yang sebelah kanannya kurvatur tool. Pakai kurva. Nih, tadi kan sudah buat objek yang lurus niku nggih. Nah, buat melengkunginya di sebelah kanannya nih loh. Sebelah kanannya pentul. Logonya sama kayak pentul, cuma di ujungnya ada garis lengkungan. Melengkung-melengkung. Ketemu nama mboten? Kok enggak ada? Mboten wonten. Kalau nggak ada, saya praktekkan cara yang lain. Awalnya kan garis lurus seperti ini, cuma agak miring. Bisa pakai ininya diseleksi dulu ya, diklik seleksi. Lalu pakai pentul lagi, diklik pentulnya. Nah, dikira-kira tiap ada lengkungan ke atas maupun ke bawah, niku diklik. Contoh, sebelah sini kan harusnya melengkung ke atas. Jenengan klik sampai diarahkan dulu sampai logonya itu berubah jadi plus. Tulisannya ada pad. Ini. Diarahkan ke garisnya tadi. Kalau sudah diklik kiri. Terus sebelah kanannya yang melengkung ke bawah ditambah titik lagi. Klik. Terus sebelah kanannya lagi melengkung ke atas berarti ditambah titik lagi. Di sini tambah titik. Sebelah kanannya melengkung ke bawah ditambah titik lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ditambah ada 4 titik di tengahnya. Kalau sudah, cara melengkunginya bisa pakai direct selection tool. Nih. Sebelah kanannya selection tool. Diklik dulu titiknya yang mau dilengkungin. Kalau sudah tarik, kalau harusnya ke atas ditarik ke atas. Ini kan lancip, biar melengkung di bagian atas ini, bagian convert, itu ada 2 pilihan. Pilih yang sebelah kanan, diklik mawon. Ini. Bagian sini, pilih yang melengkung. Nah, otomatis jadi melengkung. Tinggal disesuaikan, kalau terlalu tinggi tarik lagi ke bawah dikit. Nonton ya, Bu. Terus bawahnya juga gitu, biar nggak lancip, dipilih yang convert to smooth. Kira-kira seperti ini, tinggal disesuaikan mawon. Nonton nggih? Saya lanjut. Bentar, punya saya terlalu ke atas, kayaknya kurang ke bawah. Geser dulu ke bawah dikit. Ini. Oke. Lanjut di bagian, masih di bagian bawah, ini kan kelihatan kayak ada garis putus-putus nih. Di sini ada garis putus-putus. Cara buatnya seperti ini. Objek yang tadi jenengan duplikat, caranya kayak kemarin, Ctrl C, Ctrl F. Nah, ini ada 2 objek. Kalau saya kasih warna yang beda,
outline-nya saya kasih putih. Nah, bentar. Nah, ini. Terus tarik ke bawah dikit. Nah, ada 2 kan? Ya kan? Jadi nggak buat objek lagi, cuma objek yang tadi, yang pertama, diduplikat dengan cara Ctrl C, lalu Ctrl F. Terus digeser ke bawah, gesernya biar mudah bisa pakai panah yang di keyboard nih, panah ke bawah. Jadi ada 2 objek yang sama. Lalu kalau sudah ada 2, tinggal dirubah warnanya. Warna bagian dalamnya dihilangi, kosong. Lalu untuk warna, nah, untuk warna outline-nya yang awalnya hitam, ganti ke putih. Dan kelihatan cuma garis. Ngeten nggih. Kalau sudah, biar garisnya jadi patah-patah, putus-putus, diklik dulu garisnya. Pergi ke stroke bagian atas nih. Sebelah kanannya pilihan warna ada tulisan stroke, diklik tulisannya. Dan nah, di bagian dash line tengah nih. Di bagian dash line nih jenengan klik. Ini kan masih kosong, jenengan centang. Diklik nanti otomatis centangnya muncul. Gitu. Otomatis akan putus-putus seperti ini. Tinggal disesuaikan mawon putus-putusnya pengen berapa senti. Gitu. Jadi tadi objek yang awal diduplikat, tarik ke bawah dikit, terus warna bagian dalamnya dihilangi, yang diwarna outline-nya warna putih. Terus pergi ke stroke, opsi stroke, bagian dash line-nya dicentang. Kalau sudah, tinggal disesuaikan, di bawahnya itu ada tabel kosong beberapa, yang sebelah kiri, yang paling kiri itu biasanya yang terisi. Nah, ini pun jenengan ubah mawon, yang awalnya 12 poin, coba saya rubah ke 5. Dia akan jadi kecil-kecil. Kalau kurang kecil lagi, mungkin bisa pakai 2 poin. Nah, seperti ini. Nonton gak, Ibu? Terus, kayaknya punya saya ini masih terlalu tipis. Berarti untuk ukuran stroke-nya diperbesar. Nah, pakai 2 poin. Yang dash line-nya tadi kayaknya kurang besar dikit, pakai 3. Bagian bawahnya sudah jadi. Seperti ini, silahkan dicoba dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Saya lanjutkan. Ini sudah jadi, tinggal bagian tengah nih. Ada kayak efek shadow, tapi abstrak untuk objeknya. Lebih enak kalau pakai pen tool.
ditambah titik di sini. Seperti biasa kalau pengennya melengkung berarti diklik, ditahan, tarik. Ngeten. Oke. Sampai atas, untuk atasnya ini jenengan lebihkan betul nopo-nopo. Sampai keluar kertas. Ngeten. Nah, sampai di luarnya ngeten betul nopo-nopo. Terus tarik ke bawah kira-kira segini. Dan diikuti lagi bentuknya. Nah, kira-kira seperti ini, dihubungkan ke titik yang awal. Tinggal saya rubah warnanya ke coklat juga. Outline-nya dilangi, warna dalamnya coklat. Ngeten. Dibuat seperti ini dulu. Kalau sudah, biar kelihatan agak transparan, punya saya kan masih terlalu kaku. Biar kelihatan transparan, bisa pergi ke opacity. Cara memunculkannya bisa di window. Window, dicari opacity. KL. Kalau kurang ke bawah bisa diklik panah yang ke bawah nih, Bu. Oh, transparansi, maaf. Dicari transparansi. Niki. Saya ganti dulu. Oke, transparansi. Kalau sudah muncul, ada di sebelah kanan biasanya. Dan bagian opacity-nya yang awalnya itu 100, jenengan ubah mungkin bisa ke 50. Disesuaikan mawon. Kira-kira segini. Terus warnanya kurang gelap. Oke. Ngeten. Itu tadi transparansi. Lalu ada lagi di belakang foto ini, kalau dilihat, ini kan ada kayak bayangan daun. Nah, itu gambarnya sudah saya siapkan, sudah saya kirim ke grup yang tadi. Bisa dimasukkan langsung ke Illustrator. Oke. Oh iya, bentar. Kalau dicontoh itu kan ada batasnya untuk ngira-ngira antara bagian kiri sama kanan. Untuk memunculkan garisnya biar lebih mudah, dengan cara Ctrl R. Nah, akan muncul penggaris di bagian atas sama kiri. Ctrl R. Ini. Lalu untuk memunculkan garisnya dari sebelah kiri, dari penggaris niki jenengan klik kiri, tahan, tarik ke kanan. Akan muncul garis seperti ini. Jenengan arahkan ke tengah.
Nah, niki tandanya sampai tengah itu akan ada tulisan center. Kalau sudah baru dilepas. Maaf Mas, Nggih. pen tool saya kok tandanya kok silang nggih. Tanda silang, mungkin caps lock-nya masih aktif, Bu. Caps lock teng keyboard niku jenengan klik lagi. Saged. Nopo ngeten? Masih silang ngeten to? Ngeten iki. Nggih. Nah, niku caps lock-nya masih aktif. Tinggal jenengan klik mawon. Sebenarnya nggak masalah, Bu. Ini kan tetap bisa toh. Diklik ngeten tetap wonten garise. Nggih. Nggih, tapi cuma logonya yang beda. Kalau pengen ngembalikan ke logo awal, caps lock-nya niku jenengan klik lagi. Nah, balik ke logo. Satu kali. Nggih, sekali mawon. Kok tetap ya? Tetap. Apa nggih? Tapi masih bisa buat objek nggih? Bisa. Oh, nggih, kersane mawon mungkin kula padosi. Carane. Oke, itu saya lanjut. Setelah buat guide-nya, garis pembantu yang di tengah. Tadi untuk vektor down-nya silahkan dimasukkan dulu. Nah, ini kan kebalik ya arahnya. Harusnya dari kiri ke kanan. Harusnya dari kanan ke kiri. Cara ngebaliknya dengan cara klik kanan di objek, lalu pergi ke transform, pilih reflect. Ini. Nah, jenengan bagian sininya pilih yang vertikal, bagian axis. Angle-nya nggak usah diubah, langsung klik OK. Otomatis kebalik. Seperti itu. Saya ulangi, klik kanan, transform, pilih yang reflect. Diklik, lalu di sini pilih yang vertikal. Kalau sudah, lainnya nggak usah diubah, langsung klik OK. Nah, tinggal disesuaikan mawon antara ukuran, terus kemiringan. Jangan lupa kalau memperbesar, memperkecil objek, shift-nya ditahan. Terus kemiringannya, berarti di-rotate seperti ini. Oke, dan kalau sudah, karena ini masih tipe gambar JPEG tadi, ini kan nggak bisa dirubah warnanya. Biar bisa diubah warna dengan cara, jangan klik ya, diseleksi dulu, gambarnya diklik. Di bagian atas ini ada menu Image Trace. Ini. Ada Embed, Edit Original. Nah, yang ketiga itu Image Trace. Jangan klik. Dan otomatis nanti akan berubah jadi vektor, tapi di sebelahnya nih ada objek putih yang persegi. Backgroundnya jadi warna putih. Cara ngilangin yang warna putih, pergi ke sini, bagian atas lagi, agak sebelah kiri logonya seperti ini. Apa nih, agak kayak tabel. Sebelah kanannya preset. Image Trace Panel, jangan klik. Akan ada jendela baru seperti ini.
Lalu pergi agak ke bawah, ada tulisan advanced. Sebelah kirinya ada panah, ada tombol, jenengan klik. Nah, akan muncul banyak pilihan ke bawah kalau advance-nya diklik. Terus bagian bawah lagi di menu option ini, di menu option ada pilihan ignore white. Jenengan klik mawon biar tercentang. Nah, otomatis hilang. Seperti itu. Kalau sudah disilang mawon, silangnya ada di bagian atas niki kecil ya. Bagian atas diklik. Otomatis jadi seperti ini. Tapi ini masih belum bisa dirubah warnanya. Sebelum di-expand, tinggal pergi ke objek atas, pilih expand. Seperti ini, tinggal di OK mawon. Nah, kalau sudah, baru bisa dirubah untuk warnanya. Nonton ya Bu. Lanjut, biar transparan seperti yang objek sebelumnya tadi, caranya sama, pergi ke transparansi. Untuk opacity-nya dikurangin tadi ke 30. Dan seperti itu. Monggo dicobirin, atau kalau ada yang ditanyakan silahkan. Saya lanjutkan, berarti tinggal buat fotonya nih. Fotonya juga sudah saya share tadi. Langsung mawon di drag ke Illustrator. Yang pertama pakai foto yang copy nih. Copy. Nah, ini. Sesuaikan dulu untuk ukurannya. Dan nggih. Nah, sementara untuk fotonya yang baru dimasukkan ini kan masih berbentuk kotak. Biar bisa terpotong seperti ini nggak perlu pakai Photoshop, soalnya cuma motong ngikutin bentuk. Kecuali kalau motong harus detail ngikutin tangan, itu harus pakai Photoshop. Tinggal jenengan buat mawon dari pen tool lagi. Atau kalau pengen lingkaran persis bisa pakai ellipse. Contoh ya, pakai ellipse. Nah, kalau pengennya lonjong ya tinggal dilonjongkan.
Sesuaikan. Karena ini agak miring, untuk rotasinya saya miringkan dikit. Nah, ngeten. Seperti ini. Jadi syaratnya objek fotonya harus berada di bawah yang lingkaran. Kalau sudah, tinggal diseleksi dua-duanya. Yang pertama klik di foto, klik kiri. Lalu shift ditahan, klik yang lingkaran. Nah, ada dua objek yang terseleksi. Lalu klik kanan, pilih Make Clipping Mesh. Otomatis akan terpotong, ikutin lingkarannya tadi, seperti itu. Terus misal, kok fotonya kurang pas, contoh kurang ke tengah. Kalau mau ngedit, tinggal jenengan klik 2 kali di fotonya. Nah, otomatis akan seperti ini. Setelah itu bisa diklik di fotonya, lalu digeser-geser, sesuaikan. Kalau kurang kecil, bisa dikecilkan. Oke, seperti ini kira-kira. Kalau sudah selesai ngedit, tinggal klik 2 kali lagi di bagian yang kosong. Contoh di bagian atas ini kan kosong. Klik kiri 2 kali, akan kembali normal. Saya geser ke tengah dikit. Oke, seperti ini cukup. Lalu untuk foto yang sebelah kanan juga sama Bu ini. Cuma untuk objeknya yang berbeda. Kalau caranya sama. Masukkan dulu fotonya. Pakai foto orang nih. Atau kalau punya foto sendiri juga nggak apa-apa. Terus buat objeknya seperti ini, kayak saku, bisa buat dari persegi dulu, rectangle ya. Oke, saya warna biar kelihatan. Seperti ini. Buat objeknya dulu. Terus biar ujungnya di sudut yang bawah biar bisa melengkung dengan cara pakai direct selection tool. Nih. Nah, dipilih titik salah satu titik dulu, misal dari kiri bawah diklik. Lalu di sini nih diklik dulu, akan muncul seperti lingkaran di sebelahnya agak ke dalam nih. Tinggal ditarik mawon ke atas. Nah, tarik, sesuaikan kebutuhan. Kira-kira seperti ini. Sebelah kanannya juga sama. Tinggal diklik.
lalu ditarik. Nah, ini kan susah untuk menyesuaikan antara kanan kiri, kalau satu-satu kan susah. Coba langsung 2 sekaligus. Nah, seperti ini biar lebih mudah ya. Nggak usah satu persatu, jadi tadi pakai direct selection tool, lalu jenengan klik objeknya, terus klik titik 1, contoh dari sebelah kiri, klik dulu. Kalau sudah shift ditahan, klik titik yang sebelah kanan. Seperti ini. Jadi ada 2 titik yang terseleksi. Tinggal ditarik mawon. Yang ditarik bukan titiknya ya, tapi di sebelahnya niki kan ada kayak lingkaran itu. Nah, jenengan tarik mawon ke atas. Nah, sampai mentok, otomatis melengkung. Seperti itu. Kayaknya kurang kecil, saya kecilkan dikit. Oke, seperti ini. Kalau sudah sama caranya, tinggal seleksi 2 objeknya, lalu klik kanan, make clipping mesh. Jadi, tinggal buat teksnya. Untuk teksnya, oh bentar, buat yang ini dulu, harga only $4. Mungkin bisa dirubah. Itu pakai lingkaran nggih. Buat lingkaran dulu sebelah sini. Oke, segini. Terus kalau dilihat di sampingnya lingkaran itu kayak ada ruang kosong. Niku buatnya bisa pakai outline. Outline-nya dikasih warna. Niki. Contoh, saya kasih warna putih untuk outline-nya, lalu diperbesar. Nah, seperti ini. Gitu nih ya. Jadi buat dari lingkaran, terus kasih outline. Kalau sudah, tinggal diisi untuk teksnya. Buat dari teks tool dulu. Buat di luar kertas mawon biar lebih mudah. Buat di luar kertas, harga hanya. Buat teksnya satu-satu mawon. Saya ulangi. Hanya. Taruh di dalam lingkaran. Warnanya putih.
Oke, seperti ini. Terus buat teks lagi untuk harganya 5. Warnanya putih, perbesar. Sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Kalau kurang cocok dengan fontnya bisa ganti. Enaknya pakai coba Arial. Nah, pakai Arial reguler lebih rapi. Seperti ini. Lalu di sebelah kiri ada tulisan lagi, belakangnya balok persegi. Cara buatnya sama kayak yang sebelah. Buat perseginya dulu. Di sini. Warnanya coklat gelap. Lalu biar ujung-ujungnya bisa melengkung, caranya kayak tadi, pakai yang namanya direct selection tool. Ini. Kalau ini karena yang dibutuhkan itu kan semua sudut melengkung, nggak cuma salah satu sudut. Nonton, nggak usah diklik di titiknya, langsung mawon ditarik bagian yang lingkaran ini, tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Otomatis semua akan sama. Kalau kurang melengkung bisa diulang lagi, tarik lagi, seperti ini. Tinggal diisi teks. Contoh, kasih segera warnanya putih lagi. Seperti ini. Biar posisinya pas di tengah balok, biar teksnya berada di tengah, seleksi dulu dua objek yang persegi sama teksnya diseleksi. Pergi ke bagian atas. Nah, di sini pilih yang elegant to selection. Pilih yang rata tengah, seperti ini. Kalau sudah, biar lebih enak di group mawon. Ctrl G atau klik kanan group. Klik kanan group nih, sama. Kalau pakai shortcut Ctrl G. Lanjut untuk teks yang bawah, drink coffee. Oh, bentar, ini untuk daunnya saya kecilkan dulu, terlalu besar. Untuk teks drink coffee bisa diubah ya. Caranya sama, pakai text tool, tab tool. Contoh niki sesuai kreasi mawon. Contoh saya buat nunjuk kopi. Perbesar. Lalu untuk fontnya tadi sudah saya share yang Jawa palsu niku. Bisa diinstal. Font Jawa palsu tinggal dicari, kalau sudah diinstal tulis mawon di kotaknya nih.
sebelah kanan karakter kan ada kotak tulisan fontnya. Jenengan klik mawon lalu tulis Jawa palsu. Nah, seperti ini. Sesuaikan ukurannya. Oke. Unjuk kopi. Untuk fontnya pakai Jawa palsu, warnanya pakai yang coklat tua kayak yang bawah. Lalu untuk teks bawahnya, deskripsi ini biasanya kan deskripsi ngoten. Bisa diisi, berarti kalau untuk teksnya itu banyak, jangan cuma sekali klik. Kalau yang atas ini yang unjuk kopi dan segera dibuka sama yang atasnya tadi kan pakai tab tool lalu cuma sekali klik ditulis, ngeten kan? Kalau tipe teksnya paragraf, teksnya itu banyak, caranya dengan di drag, klik kiri tahan buat areanya. Langsung mawon dikira-kira bawahnya yang unjuk kopi buat areanya. Tuh. Bentar. Oke, seperti ini. Ngeten. Fotonya saya tarik ke atas dikit. Nah, mungkin sebagian dari ibu-ibu, punyanya ibu-ibu, tadi kalau buat area teks seperti ini, itu nggak langsung muncul tulisan ngeten kan. Nggak langsung muncul tulisan lorem ipsum dan lain-lain. Cara memunculkannya biasanya kan kosong. Seperti ini. Cara memunculkan teksnya, ini diseleksi dulu yang tadi diklik. Atau setelah buat langsung mawon, contoh. Setelah buat areanya, masih kosong. Lalu di atas jenengan klik type, pergi ke type, sebelah kanannya objek, tipe. Klik di sini. Jenengan pilih yang fill with placeholder, agak di bawah. Fill with placeholder. Ini diklik mawon. Nah, otomatis akan muncul. Atau kalau pakai Illustrator yang versi lama, mungkin nggak ada pilihannya yang ini. Nggak ada fill with placeholder, tapi opsinya berbeda nama. Bentar, saya carikan. Nah, ini. Kalau pakai yang versi lama, untuk opsinya itu bernama paste lorem ipsum. Kalau nggak ada pilihan yang ini tadi, fill with placeholder text. Bentar. Ini cuma contoh kan, cuma contoh kata-kata. Kalau pengen jenengan isi, ya, lebih bagus malahan. Lanjut ke bagian kiri, ada lagi untuk teksnya. Di sini ada tanggal.
Kalau butuhnya cuma dikit, sekali klik butuh nopo-nopo. (20 Februari) Oke. Sebelah kanannya ada jam. Tinggal diperbesar mawon. Terus teksnya biar lebih kelihatan, pakai yang sedikit tebal, tetap Arial, cuma di tipenya sebelah kanan di font style, jenengan pilih yang bold. Nah, agak tebal dikit, tinggal sesuaikan. Terlalu besar. Oke, seperti ini. Terus bawahnya ada deskripsi lagi. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau cuma buat contoh teks bisa pakai lorem ipsum. Itu teks bawaan dari Adobe. Seperti ini. Kalau terlalu besar, ganti dulu ke yang reguler. Fontnya dikecilin. Oke, seperti ini. Nah, biar kelihatan lebih rapi untuk teksnya, antara kanan kiri diratakan. Ini kan sebelah kanannya nggak rata, ada yang terlalu ke dalam, ada yang terlalu ke kanan. Caranya diklik dulu, lalu pergi ke paragraf. Atas ada opsi paragraf, diklik. Niku jenengan pilih yang rata kanan kiri. Nah, ini Just TV. Diklik. Nah, akan terlihat lebih rapi. Yang tadi sebelah kanannya juga gitu. Biar kelihatan rapi, pergi ke paragraf, pilih yang Just TV. Seperti ini. Hampir jadi, tinggal ditambahkan untuk contoh sosial media kalau pengen. Bisa ditaruh di bawah. Untuk ikonnya juga sudah saya share tadi ke grup. Di sini, karena ini tadi tipenya JPEG, biar bisa dirubah warna harus di trace dulu. Klik image trace. Ngilangin putihnya, pergi ke sini. Lalu advance-nya diklik. Di bagian paling bawah ignore white diklik. Nah, tinggal di expand. Setelah ini baru bisa diubah, saya ganti ke putih. Lalu ditambahkan teksnya. Oke, seperti ini. Sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar.
Untuk yang lain-lainnya mungkin bisa dicoba sendiri ya Bu. Oke. Untuk email, alamat rumah bisa dicoba sendiri. Caranya sama. Di trace dulu. Dihilangin background putihnya. Lalu di expand. Nah, contoh seperti ini. Setelah itu, ini kan masih banyak objek yang keluar dari kertas sih. Beberapa kan masih terlalu lebar. Caranya biar bisa terpotong sesuai ukuran kertas, seperti tadi pakai clipping mesh, kayak yang motong foto tadi. Cuma untuk objeknya dibuat seukuran kertas. Jadi buat lagi dari rectangle tool. Seperti ini. Untuk warnanya terserah, yang penting objeknya yang baru tadi berada paling atas. Posisinya di paling atas. Kalau sudah, seleksi semua dengan cara di blok. Dari paling kiri di blok sampai ke kanan. Kanan bawah, lalu klik kanan make clipping mesh. Nah, otomatis akan terpotong. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat, ini kan masih kurang ke kanan punya saya, masih ada objek di pojok masih kosong. Kalau mau ngedit, caranya sama, tinggal klik 2 kali. Nah, diklik mawon objek mana yang mau diedit. Saya geser. Terus di bagian bawah, nah, ini kan antara kanan sama kiri masih ada kayak garis putus-putus yang kelihatan. Yang harusnya kalau dicontoh itu cuma yang bagian atas yang kelihatan. Jadi diedit dulu, klik 2 kali. Klik garisnya. Perbesar mawon, yang sebelah kiri ditarik ke kiri dikit. Ngeten. Sebelah kanan ditarik ke kanan. Nah, otomatis akan hilang. Seperti itu. Lalu mungkin untuk kreasi, contoh biar fotonya lebih kelihatan, bisa ditambahi efek drop shadow. Klik dulu fotonya. Fotonya diklik, lalu pergi ke efek, stylist, pilih yang drop shadow. Di sini previewnya jenengan aktifkan. Nah, tinggal disesuaikan mawon. Opsinya ada di sini. Kalau sudah, klik OK. Tonton ya. Seperti itu. Sudah jadi untuk hari ini. Mungkin kalau pengen dikreasikan sendiri, silahkan. Atau pakai foto sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau sudah, tinggal di save nih. Di save dulu, file save.
save file ilustratornya. Terus kalau pengen diekspor ke JPEG sekalian bisa. Pergi ke file, lalu export as. Untuk tipenya ganti ke JPEG ini. Nah, sebelum di-save ke JPEG, kalau mau diekspor ke JPEG, di bagian luar kertas kayak tadi, contoh desainnya dihapus dulu nggih, kalau ada objek-objek yang di luar. Dihapus dulu. Lalu diekspor, tipenya ganti JPEG. Use artboard-nya nih dicentang. Kalau sudah klik export. Di sini langsung mawon klik OK. Nah, bisa dilihat hasilnya. Ini. Seperti itu. Oke, gitu untuk materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup mawon atau nanti videonya juga diupload di YouTube-nya Andalas gitu. Mungkin guys, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.